Desain sesuai kemauan dia. Iya, bikin desain sesuai selera dia pribadi, bukan sesuai dengan target pasar. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa, kita mau bagi-bagi tips ataupun informasi yang menarik di dunia seputar bisnis. Ya, namun sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel YouTube terkait dengan tadi benar yang dikatakan Dino, terkait dengan dunia bisnis, desain grafis, dan marketing. Channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Nah, jadi studio desain grafis Kebun Desain ini menjual berbagai jasa desain kemasan, desain logo, dan juga kita menjual cetakan kemasan seperti ini dan seperti ini. Nah, ini ya. Kita mau ngasih kabar baik juga buat teman-teman bahwa Kebun Desain ini memang sudah terdaftar di OSS. Jadi sudah ada NIB-nya. Betul banget. Dan juga Kebun Desain ini sudah terdaftar mereknya di HKI. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan sampai salah pilih studio desain grafis. Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Kebun Desain, dipastikan itu bukan kami. Betul, mereka cuman copy paste ya pakai nama kita kan gitu. Dan kita nanti bisa tuntut kalau ada ya. Betul sekali. Oke, nih Dek, ngomong-ngomong soal konsumen, klien, ada tips apa nih yang menarik seputar itu? Nah, kebetulan kali ini kita mau bahas tentang jenis-jenis konsumen atau pelanggan yang harus ada di dalam bisnis kamu dan tidak ada di dalam bisnis kamu. Kita mau gibahin pelanggan nih. Iya. Jadi kalau misalkan pelanggan ini ada di pembeli kamu, ini bagus nih ya. Iya. Tapi kalau yang ini ada, itu berarti jelek nih. Jadi ibaratnya ada yang menguntungkan bisnis kamu dan ada yang merugikan bisnis kamu. Seperti itu. Nah, itu bahaya sekali. Jadi kamu harus mengetahuinya. Oke, pada umumnya pelanggan itu ada dua, Nu. Apa nih? Ada pelanggan yang diharapkan untuk kembali, ya enggak? Dan ada pelanggan yang diharapkan agar dia tidak kembali. Karena Kebun Desain pun ada yang klien kita blacklist ya. Betul sekali, ada. Berkali-kali kita udah blacklist. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kita telaah lebih dalam lagi, ternyata ada beberapa lagi nih, Nu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama, Nu, ada yang namanya pelanggan istimewa. Oh, pelanggan istimewa. Jadi pelanggan ini tuh mau membayar lebih dan tidak banyak nuntut ke kita. Iya. Jadi kita pernah ada nih klien, Bang, kita mau bikin desain grafis, desain logo, kalau nggak salah waktu itu ya, desain logo. Dia cuma minta ini sih, minta Bang bisa cepet nggak gitu. Okay. Oh ya, kita kalau misalnya mau cepet ya, pengen bagus, hasil cepet, ya berarti harus nambah uang dong. Iya. Pernah kita bahas ya video itu? Iya, itu segitiga apa gitu namanya, lupa lagi. Jadi kalau segitiga harga. Segitiga harga, kualitasnya pengen bagus, pengen cepet, harganya nggak mungkin murah. Betul. Jadi agak mahal kayak gitu. Nah, dan pelanggan tersebut ketika kita jelaskan seperti itu, dia nggak ribet, ya udah nggak apa-apa Bang, mau berapapun kita bayar. Wah, udah enak kalau kayak gitu. Akhirnya kita jelaskan, transfer, kemudian kita kerjakan, langsung. Iya, yang kayak gitu tuh dia tuh paham ya bahwa dia nggak ngerti desain, dia cuma request ini sesuai target pasarnya ini. Desainer kita yang udah profesional, yang jam terbangnya udah tinggi soal ngurus perdesainan, udah ngerti tuh harus bagaimana. Betul sekali. Penjelasan briefnya udah cukup oke. Iya, akhirnya gitu. dikasih desainnya, hasil desainnya, previewnya, dan udah langsung deal kayak gitu. Iya, betul. Karena memang orang-orang atau konsumen yang seperti itu ya, dia tidak punya latar belakang tentang desain dan mereka mempercayakan kepada studio desain grafis yang profesional seperti kita. Tapi kadang ada juga klien yang memang udah nggak ngerti desain grafis, nggak ngerti target pasarnya, dia pengen bikin desain sesuai kemauan dia. Iya, bikin desain sesuai selera dia pribadi, bukan sesuai dengan target pasar. Kayak gitu ya. Itu salah banget. Tadi yang pertama adalah pelanggan istimewa ya. Nah, sekarang ada yang namanya pelanggan standar. Nah, pelanggan standar ini ya mereka ikutin rule kita gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau di Kebun Desain ini ya, buat teman-teman yang mau order, mungkin teknisnya itu yang pertama transfer full di depan, kemudian isi form brief, kemudian desain dikerjakan, revisi tidak terbatas selama 3 hari, baru kirim file final. Nah, seperti itu teknisnya di kita. Dan rata-rata pelanggan yang datang ke kita itu ngikutin rule kita, ya berarti dia pelanggan yang standar, yang memang pelanggan yang sesuai dengan target pasar kita gitu. Jadi dia nggak banyak neko-neko, ngikutin
Oke, udah gitu. Iya, kayak misalkan beli batagor, ya udah yang ada aja batagor yang di situ, nggak usah neko-neko, nggak usah pengen campur ini, Campur misalkan. mie misalnya gitu. Nah ya itu adalah pelanggan standar yang memang mengikuti prosedur dari kita seperti itu. Nah biasanya pelanggan-pelanggan yang seperti ini pelanggan-pelanggan yang selalu repeat order gitu. Iya. Nah itu harus diperhatikan dan harus kamu maintenance seperti itu. Jadi karena pelanggan-pelanggan yang seperti ini itu dia memang sudah tahu bisnis kita, dia sudah research pelayanan kita, kemudian dia udah deal lah dengan apa yang kita berikan. Iya. Nah, yang standar-standar ini yang memang perlu di maintenance ya, yang perlu dirawat, yang perlu dikasih pelayanan yang tetap bagus kayak gitu. Betul, walaupun standar tapi tetap bagus gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan di berbagai macam bisnis pun pasti ada pelanggan yang seperti ini. Ini jadi tulang punggung bisnis kalian. Betul. Ya, yang terakhir ini adalah pelanggan yang menyusahkan. Biasanya pelanggan-pelanggan seperti ini, kita udah tawarkan teknisnya seperti apa. Kalau misalnya kebun desain kan tadi harusnya transfer dulu baru isi form brief. Kadang ada yang menyalahi aturan, dia ngisi form dulu baru transfer. Iya. Kenapa sih sebenarnya kita harus transfer dulu baru ngisi form? Karena kan kalau misalnya kita ngisi form dulu, belum tentu nih orang yang ngisi form bakal transfer. Betul. Tapi kan kalau misalnya orang yang transfer itu pasti ngisi form. Dan kenapa kita harus transfer di awal? Karena kalau transfer di akhir kebanyakan kabur gitu. Ya memang yang pelanggan-pelanggan seperti itu memang agak ngeselin sih. Jadi biasanya mereka tuh minta kualitasnya bagus, produknya bagus, pelayanannya cepat gitu ya. Dan harganya pengen murah. Nah itu kebiasaan jelek pelanggan seperti ini adalah nawar serendah-rendahnya. Iya. Padahal kita yang di sini memang kita jasa gitu, tapi kita ini desainer ini pasti mereka melakukan usaha lebih untuk bisa desain grafis. Iya. Belum belajarnya, jam terbangnya, pengalamannya. Nah yang kita jual ini dibandingkan yang lainnya adalah ya kita jam terbang kita udah tinggi gitu. Iya, misalkan ada harga produk nih ya 1 juta kayak gitu, atau harga jasa 1 juta. Nawarnya itu edan-edanan 300.000 misalnya. Dari 1 juta jadi 300.000 gitu. Kalau nawarnya cuman jadi 900 atau 800.000 masih masuk akal lah ya, oke lah gitu, masih kita maklumi gitu. Kalau misalkan yang nawarnya itu sampai yang dulu tuh gila 100.000 gitu. Wah, ini sih gila banget gitu. Aduh, kacau lah pokoknya gitu. Udah mah dia nawar serendah-rendahnya, yang paling ngeselin apa, Nu? Apa tuh? Udah kita kasih berbagai macam jasa atau produk, dia sulit menentukan pilihan. Iya. Harusnya kamu tahu, kamu sadar, kamu tuh udah nawar gitu. Ya udah, pilih aja jasa atau produk yang ada di etalase kita, ibarat kata gitu. Iya, udah nawar, terus banyak maunya tuh ngeselin banget asli emang. Ya memang sih pelanggan itu raja betul. Iya. Cuman Anda harus paham yang raja itu yang kayak gimana gitu. Iya. Yang nggak kayak gitu juga, kalau gitu yang orang bukan raja, yang kayak gitu yang nyusahin. Bayarnya nggak seberapa, tapi minta produk ataupun jasanya gila-gilaan. Itu yang nyiksa lah yang kayak gitu mah ya. Betul sekali. Harusnya kalau misalnya raja itu ngasih honor ke pelayannya lebih gede. Betul. Oke, itu aja untuk tip bisnis kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memilah-milah mana yang pelanggan yang harus dirawat, mana pelanggan yang harus di-cut dari bisnis kita. Kita bukannya memblacklist ya, tapi kan ini buat kesehatan bisnis kita juga. Iya. Buat keberlangsungan bisnis kita juga. Karena kan di dalam bisnis kita juga ada karyawan yang harus digaji misalnya, ada operasional yang harus dibayar misalnya seperti listrik, kemudian juga wifi dan lain-lain. Ya, biar energi kita tuh nggak habis di cuman dia doang, soalnya kan banyak tuh calon-calon pelanggan yang lain, mending kita promosi ke yang lain aja, nawarin gitu, daripada energi kita habis buat dia yang ngeselin misalnya. Ya. Mending buat yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kayak gitu ya. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.